yuhibbul muhsinin. Ciri mereka yang segera berlumba-lumba kepada ampunan Tuhan mereka dan surga, di antaranya mereka sibuk menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang, ataupun sempit, kaya ataupun miskin, mereka sibuk mengejar akhirat mereka. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang banyak memfitnah, menggibah, tapi dia justru mengontrol emosinya. Dan juga orang yang suka memaafkan orang lain, maka Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Mungkin ada orang-orang yang membenci Islam, berpikir bahwasanya dengan menumpahkan darah kaum muslimin, maka kami akan meninggalkan masjid, kami akan goyah, dan kami akan tinggalkan Al-Quran, atau bahkan kami akan ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti ini. Demi Allah, dari atas mimbar ini kami sampaikan bahwasanya kaum muslimin begitu tertumpah darah para syuhada, tidak menambah kecuali keberanian pada mereka, tidak akan menambah kecuali semangat kami memenuhi masjid, tidak akan menambah kecuali kami kembali kepada kitabullah Al-Quran, dan kami makin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, mungkin sebagian keluarga korban bersedih, bukan hanya sekitar di New Zealand. Beberapa waktu lalu kita lihat pembantaian umat Islam secara massal, dibakar di Myanmar, di Cina, berapa banyak korban di Palestina, dan sebelumnya Sarajevo dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Mungkin di mata sebagian keluarga mereka sedih, tapi di mata kami yang sudah memahami secara hukum syar'i, ini berita gembira. Allah Subhanahu wa taala memilih para syuhada. Selalu dalam sejarah, kata para ulama, peperangan jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, perang Badar, perang Uhud, Fath Makkah, Hunain, dan peperangan-peperangan yang lain, termasuk akhirnya adalah Tabuk sebelum meninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Peperangan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dan para khulafa yang datang setelahnya, sampai terakhir dinasti Utsmaniyah. Bahkan beberapa wilayah masih bergejolak seperti di Palestina, beberapa tempat yang lain. Semua itu jumlah syuhada jauh lebih sedikit daripada jumlah yang hidup. Karena kata ulama, karena memang Allah memilih siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling layak mendapatkan mati syahid itu, maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Seakan-akan pedang, tombak, anak panah, dan peluru memilih siapa yang akan mendapatkan syahadah itu. Di perang Uhud, di perang Badar hanya 60 syuhada dari 314 orang. Di perang Uhud hanya 70 syuhada dari 700 orang, kurang lebih 10% saja. Dan seterusnya, semua peperangan dalam Islam umumnya syuhada lebih sedikit. Kata para ulama, siapapun yang masuk di kancah jihad, kemudian memang betul-betul dia niat untuk berperang, maka pastikan dia tidak akan mati kecuali memang dia menginginkan syahadah itu. Meninggalnya Abdullah bin Haram, Amr bin Jamuh, Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beberapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim di perang Uhud, karena mereka sudah bertekad dari malam harinya, berdoa sepanjang malam tidak tidur, berharap agar esok harinya mereka mati syahid. Orang-orang yang tidak meminta itu, maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari satu sisi mungkin ada keluarga mereka yang merasa bersedih, tapi sisi yang lain kami cemburu melihat mereka karena telah mendapatkan syahadah. Betapa banyak yang Allah janjikan bagi para syuhada akan kita dengarkan pada kesempatan kita kali ini. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang kekal ditilawahkan oleh orang beriman sampai hari kiamat dalam surah Al-Imran ayat 133, dimulai dari situ sampai ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau punya dosa segera taubat sebelum datang ajal dan menyesal. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga, kata para ulama di sini dikatakan kejarlah. Kata para ulama tafsir, kejar apapun yang bisa membawa kau masuk ke dalam surga, termasuk puncaknya adalah mati syahid di akhir hidup. Di ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri mereka yang segera berlumba-lumba kepada ampunan Tuhan mereka dan surga, di antaranya mereka sibuk menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, mereka sibuk mengejar akhirat mereka. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang banyak memfitnah, menggibah, tapi dia justru mengontrol emosinya. Dan juga orang yang suka memaafkan orang lain, maka Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. 135-nya.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau dosa, atau mereka menganiaya diri mereka, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka segera memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Artinya taubatnya